Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Doa peneduh jiwa yang sedang terbalut oleh kalut, sedih dan gundah. Ia memberi ruang tersendiri bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Akan tetapi, kadang kita mengira sesuatu yang dipanjatkan itu belum juga terpenuhi. Sehingga dengan sendirinya hati pun bertanya-tanya dan berkata, kenapa doaku tidak terkabulkan? Apa yang salah dalam diri ini? Bukankah aku telah menunjukkan kehambaanku kepadanya dan doa-doa itu? Apakah kalian juga seperti itu sahabat beriman? Dan ternyata ada adab tersendiri selama berdoa loh. Lalu bagaimana adabnya? Kalian penasaran? Dan inilah ulasan mengenai alasan doa yang tidak dikabulkan versi dari Magenta Islam. Namun sebelum lanjut, klik dulu like, subscribe, share, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berdoa dengan penuh rendah diri dan suara lemah lembut. Imam Ibnu Jarir At-Tabari cenderung menafsirkan dengan makna rendah diri, merasa hina dan berupaya menghadirkan kedamaian hati di setiap doa. Di lain pihak, Al-Qadi Ibnu Atiyah menafsirkan dengan doa yang terdengar jelas. Beliau berkata, kata atadaruk menghendaki kejelasan suara. Karena kata itu sendiri tidak dipergunakan kecuali pada permintaan yang disertai dengan berbagai isyarat dan gerakan tubuh. Pemaknaan ini dijelaskan oleh Alama Muhammad Thahir bin Ashur dalam pernyataannya. At-tadarruk artinya menunjukkan kerendahan hati dengan perihal tertentu. Olehnya itu, at-tadarruk adalah doa yang disertai dengan suara yang jelas. Inilah penafsiran yang kami pilih karena menunjukkan keserasian makna antara kata tersebut dengan kata al-khafiyah, yang artinya berdoa dengan suara yang lemah lembut. Artinya sahabat beriman, kita boleh memanjatkan doa dengan suara yang terdengar jelas atau dengan suara yang lemah lembut. Jangan melakukan kerusakan di bumi. Al-Qadi Ibnu Atiyah berkata, cakupannya sangat umum, meliputi segala bentuk kerusakan, baik yang besar atau kecil, setelah adanya perbaikan. Oleh karena itu, tujuan pelarangan tersebut bersifat umum ya. Tidak boleh dijustifikasi buta terhadap satu jenis kerusakan, karena hukum seperti ini menyalahi seruan tersebut. Di antara bentuk kerusakan yang sering dipaparkan Al-Quran dalam konteks doa, perilaku sebagian kelompok yang kembali kepada kesesatan setelah doanya terkabul dari sebuah bencana dan kesulitan. Ini tercatat di ayat berikut ini. Dan ketika mereka ditimpa azab, mereka pun berkata, hai Musa, mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat mengangkat azab ini dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 134-135. Sahabat beriman, telah jelas bahwa faedah doa bukan hanya terbatas dari hajat yang terpenuhi seketika itu ya, tetapi bagaimana menjaga kemurahan dan karunia Allah tersebut supaya tidak pergi dengan sendirinya. Tentunya tidak ada cara lain untuk menjaga kecuali tetap berada di jalan Allah. Apalah artinya doa yang terkabul pada suatu waktu, tetapi di waktu lain kita kembali terjerumus dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Faedah doa bukan hanya ingin dilihat hari ini dan esok, tetapi faedahnya ingin dipetik di akhirat nanti.
takut doa tidak diterima dan berharap penuh dikabulkan. Syekh Al-Alusi sebagai makna yang banyak dipilih oleh pakar tafsir berkata, berdoalah dengan penuh rasa takut dari doa yang tidak mustajab, karena ketidaklayakan Anda untuk menjadi orang-orang yang doanya mustajab. Dan jangan pernah putus asa untuk senantiasa berharap penuh terhadap jawabannya sebagai karunia untukmu darinya. Inilah pilihan kebanyakan mufasir. Di sisi lain sahabat beriman, Syekh Mutawalli Asy-Syarawi memaparkan makna yang lebih luas. Beliau berkata, dari sini Al-Quran menjelaskan adab lain berdoa, yaitu artinya takutlah dari segala bentuk manifestasi namanya yang maha menaklukkan, dan berharaplah dengan segala harapan dari segala bentuk manifestasi namanya yang maha pengampun, yang maha pengasih. Berdoalah dengan penuh rasa takut dari segala bentuk ketergantungan sifat keperkasaannya, dan berharaplah mendapatkan karunia dari segala bentuk ketergantungan sifat keindahan dan kemurahannya. Keduanya saling melengkapi dan memberikan sebuah pemaknaan. Karena jika doa terkabul, maka segala aneka karunia dan kenikmatan yang ada di hasanah, sifat-sifat keindahan dan kemurahannya tercurah dengan sendirinya melebihi volume curah hujan. Akan tetapi sahabat beriman, jika doa tidak terkabulkan, maka dengan sendirinya turun azab yang datang dari keperkasaan dan keagungannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi ulasan mengenai alasan doa yang tidak dikabulkan. Bagaimana sahabat beriman? Sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.